Assalamualaikum guys, hari Ramadan ke-8. Semoga teman-teman selalu sehat dan lancar ibadah puasanya. Untuk persiapan lebaran, aku bikin kue bangkit santan instan dan keju. Ini rasanya enak, manis, legit, lumer di mulut, teksturnya super renyah, dan yang terpenting cara buatnya simple banget, no ribet-ribet. Cocok banget dijadikan untuk sajian lebaran. Yuk langsung aja disimak. Pertama, saya mau sangrai tepung tapiokanya dulu. Ini kompornya belum dinyalakan. Satu bungkus tepung tapioka ini beratnya 500 gram atau kurang lebih setengah kilo. Tapi nanti tidak terpakai semua ya, yang dipakai hanya 400 gram saja. Nah, sangrai dengan api kecil, aduk-aduk sampai tekstur tepungnya ini menjadi ringan, kurang lebih 5-7 menit. Setelah tepung menjadi ringan, matikan kompor. Karena wajannya ini masih panas, aduk-aduk dulu sebentar, kemudian diamkan sampai tepungnya ini benar-benar dingin. Tepungnya sudah dingin, lanjut diayak. Tepung ini wajib diayak ya setelah disangrai karena biasanya banyak yang menggumpal-gumpal setelah disangrai. Nanti yang terpakai tepungnya hanya 400 gram. 400 gram itu ditimbangnya setelah tepung disangrai. Oke, seperti ini sudah halus tepungnya. Untuk kejunya saya pakai keju cheddar, beratnya 110 gram. Karena pakai keju cheddar, jadi ini teksturnya kurang garing ya. Supaya teksturnya itu garing renyah, saya oven dulu selama 10 menit dengan suhu rendah 110 derajat. Nah, hasilnya seperti ini. Dia menggumpal. Supaya kejunya ini tidak menggumpal, ini harus diremas-remas seperti ini sampai dia terpisah-pisah. Atau bisa juga dengan ditumbuk ya, dimasukkan plastik seperti ini dan ditumbuk-tumbuk sampai teksturnya itu terpisah-pisah ya. Atau bisa juga pakai chopper, tapi jangan terlalu halus. 150 gram butter dicampur dengan margarin. Nah, teman-teman mau pakai butter semua boleh, mau pakai margarin semua boleh, bebas ya. 150 gram gula halus, ini gulanya sudah diayak ya, sudah disaring supaya tidak ada yang menggumpal-gumpal. Biasanya kalau gula halus itu banyak yang menggumpal-gumpal. Aduk sampai tercampur, mau pakai mixer juga boleh, tapi cukup sebentar saja, tidak boleh lama-lama supaya tidak melebar kuenya saat dipanggang ya. Satu butir kuning telur, aduk lagi sampai tercampur. Tambahkan sedikit vanila, ini vanila susu ya, seujung sendok teh saja, sedikit saja. Kalau tidak punya, di skip saja, tidak usah pakai. Kejunya masukkan. Aduk lagi. ...65 ml santan instan, masukkan bertahap, sebagian dulu, aduk sampai tercampur. Masukkan tepung tapioka, ini seberat 400 gram. 400 gram itu ditimbangnya setelah disangrai ya. Masukkan semua, aduk-aduk lagi. Nah, masukkan lagi sisa santan. Aduk-aduk sampai tercampur.
Sudah tercampur rata seperti ini ya. Tekstur adonannya seperti ini sudah pas banget. Insya Allah saat dipanggang kuenya tidak beleber. Kalau beleber itu karena kurang tepung. Ini tips untuk mengetes adonan dipanggangnya beleber apa tahu tidak. Ambil sedikit adonan, panggang. Kalau dia masih beleber, tambahkan sedikit tepung, secukupnya tepung, dites lagi. Kalau sudah tidak beleber, bisa langsung dicetak. Kalau saya bikin ini takarannya sudah pas banget ya. Jadi insya Allah saat dipanggang tidak beleber. Karena saya sudah sering banget bikin pakai resep ini. Nah, untuk supaya ukurannya tebalnya itu sama, saya pakai penggarisan kue kering seperti ini. Tutup lagi dengan plastik, dirata-ratakan. Bisa juga pakai rolling pin ya, tapi kalau saya lebih suka pakai ditekan-tekan pakai tangan saja. Nah, setelah rata, setelah padat, diangkat penggarisannya. Caranya ditekan bagian pinggir-pinggirnya supaya mudah terlepas. Seperti ini ya. Keliling. Nah, kemudian diangkat. Ini siap cetakannya. Saya pakai cookie cutter yang seperti ini dari plastik. Celupkan dulu ke dalam tepung kering. Paskan ukurannya, kemudian tinggal ditekan. Nah, ini bersihkan dulu bagian pinggir supaya mudah ya menariknya, atau bisa langsung ditarik. Nah, ini digeser dulu dan ditarik. Kalau ada yang nyangkut tinggal ditekan saja seperti ini. Langsung disusun di atas loyang. Loyangnya tidak diolesi apapun ya. Ini saya lapisi dengan baking paper. Kalau tidak mau dilapisi juga tidak apa-apa. Nah, begitu sampai dengan selesai. Untuk motifnya, ini sedikit saja tepung tapioka dan diberi pewarna merah rose. Kenapa dicampur tepung tapioka? Ini tips supaya warna merahnya ini saat dipanggang tidak melebar ya. Jadi tetap pada posisinya seperti ini, tidak melebar pewarna merahnya. Oke, ini sudah diberi warna seperti ini hasilnya. Sudah selesai dibentuk semua dan sudah diberi motif, cantik banget tampilannya. Satu resep ini jadi 3 loyang kurang sedikit. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dulu selama 10 menit. Kemudian masukkan loyang, panggang kue dengan suhu rendah saja 110 atau 120 derajat selama 35 sampai 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, kurang lebih setiap 5 menit posisi loyang diganti ya, yang bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah, begitu seterusnya supaya matangnya benar-benar sempurna. Ini dia kuenya sudah matang, cantik banget, matangnya benar-benar sempurna, warnanya tetap putih, tetap cantik, motifnya juga tidak luber, bagus banget. Dan ini biarkan dulu sampai tidak panas lagi. Kalau kuenya sudah tidak panas lagi, dilepas dari loyang pelan-pelan saja karena teksturnya ini super renyah ya. Tuh, matangnya sempurna, garing, bagus banget. Satu resep ini jadi 2,5 toples bulat ukuran setengah kilo. Kalau sudah dingin segera simpan ke dalam toples. Resep ini recommended banget dijadikan untuk kue lebaran. Resepnya sederhana, ekonomis, dan cara buatnya simple, anti ribet, hasilnya mantap. Teksturnya itu super renyah, rasanya manis, gurih, legit,
Ada crunchy-crunchy dari kejunya. Saat dimakan lumer di mulut, wah enak banget. Jangan lupa di-recook ya resep ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.